Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Saudara muslim yang satu menjadi saudara muslim yang lain. Kita tidak boleh mendoliminya, kita tidak boleh menganiayanya, apalagi kita juga tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita didolimi, tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita dianiaya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita di Palestina saat ini sedang didolimi, saat ini sedang dijajah, saat ini sedang dibombardir oleh musuh Islam, Zionis Yahudi Israel. Tapi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir semua umat Islam diam ketika saudara-saudara kita dijajah oleh musuh-musuh Islam. Padahal kita tahu saudara-saudara, Israel itu hanya berpenduduk 9 juta, sementara Palestina, Libanon, Yordania, Mesir dan sekitarnya itu tidak kurang dari 100 juta penduduknya. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Demikian pula saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negara-negara muslim di dunia ini ada tidak kurang dari 50 negara, tapi mereka semua bungkam. Dan kalau dihitung semuanya ada 2 miliar penduduk muslim di dunia ini, tapi mereka tidak berbuat banyak ketika saudara-saudara kita di Palestina dijajah, ketika saudara-saudara kita di Palestina dibunuhi, bahkan hanya sekedar minum saja mereka tidak punya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa umat Islam itu diam? Kenapa umat Islam tidak membela mereka? Kenapa umat Islam tidak membebaskan mereka? Jawabannya, yang pertama, karena umat Islam saat ini sedang terjangkit penyakit nasionalisme, di mana dengan penyakit nasionalisme itu semua negara-negara itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Semua negara-negara itu hanya mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Mereka tidak peduli dengan saudara kita di Palestina. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, di mana Rasulullah menyatakan jangan sampai umat Islam itu memiliki 2 kepemimpinan. Idza bu'ila khalifatain faqul akhir minhuma. Apabila dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuh yang satunya. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mereka juga berani memerangi kaum muslimin. Mereka berani membunuh saudara-saudara di Palestina karena umat Islam tidak memiliki pemimpin. Umat Islam tidak punya junnah. Umat Islam tidak punya perisai. Padahal junnah, pemimpin, imam, amirul mukminin itu dia yang akan melindungi umat Islam, dan umat Islam akan berperang di belakang imam itu. Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Al-imam itu junnah, perisai, di mana umat Islam berlindung di dalamnya dan mereka akan bersama-sama berjuang bersama imam itu. Saat ini imam, khalifah itu tidak ada, di mana khalifah yang akan memimpin mempersatukan umat Islam itu tidak ada. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bagi kita semua saudara-saudara kaum muslimin untuk kembali membangkitkan, kembali mendegakkan khilafah Islamiyah yang dipimpin seorang imam, yakni khalifah, yang semuanya akan mengatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya akan dilindungi oleh seorang khalifah. Mudah-mudahan janji Allah dan
kabar Rasulullah SAW akan tegaknya khilafah Islamiyah akan segera hadir di muka bumi ini, sehingga umat Islam di dunia ini akan aman, sehingga seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.